Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 5, dari kelompok akustik lautan dan deteksi bawah air, akan menjelaskan materi mengenai relative magnitudes and transmission loss. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Kemudian, ini adalah visi dan misi program studi ilmu kelautan, dan selanjutnya akan dijelaskan materi oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Nimani Dwi Indra Meswari dengan NIM awal 22 dan NIM akhir 109. Jadi di pendahuluan ini akan membahas tentang magnitudo relatif, di mana adalah ukuran intensitas suara antara dua kondisi diukur dalam desibel menilai ketangguhan suara. Yang kedua ada transmisi, terjadi saat energi suara menurun melewati medium atau penghalang yang mengakibatkan penurunan intensitas suara asli. Yang ketiga ada tingkatan transmisi, mengevaluasi efektivitas suara melalui medium padat, cair, dan gas. Sedangkan tingkatan tekanan bunyi dan spektrum tingkatan bunyi adalah skala yang mengukur kekuatan suara dan distribusi energinya dalam berbagai frekuensi, penting untuk memahami intensitas dan kualitas suara. Berikut ada rumusan masalahnya dan tujuannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Shalom Fidela dengan NIM awalan 22 akhiran 44. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari relatif magnitude. Relatif magnitude ini atau besaran relatif adalah nilai yang berhubungan dengan nilai lain di mana mengacu pada suatu ukuran atau skala yang dibandingkan dengan ukuran atau skala yang lain. Di mana besaran relatif ini juga menunjukkan perbedaan antara dua besaran atau nilai yang memungkinkan kita untuk memahami dampak sebenarnya dari pengurangan nilai yang lebih kecil dari yang nilai yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Imada Gusra Utama dengan NIM awalan 22 dan akhiran 001 akan menjelaskan mengenai rumus magnitude relatif dan contoh penggunaan dalam akustik. Yang pertama yaitu rumusnya magnitude relatif atau MR itu sama dengan energi akustik relatif atau ER per energi akustik total atau ET. Contoh penerapan yaitu pada pengujian kemampuan suara audio oleh Leonardo et al. Pada 2021, magnitude relatif digunakan untuk menilai kemampuan suara sumber audio dibandingkan dengan kemampuan suara sumber lainnya. Pengujian ini menggunakan kombinasi suara alami dan suara yang dihasilkan oleh perangkat audio untuk menilai kemampuan suara sumber audio terhadap suara alami. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin memperkenalkan saya Fauzi Santani dengan awalan NIM 22 dan akhiran 31. Faktor yang mempengaruhi relatif magnitude yaitu jarak dari sumber suara, di mana jarak antara pendengar dan sumber suara akan mempengaruhi relatif magnitudenya, di mana suara akan terdengar lebih lemah pada jarak yang lebih jauh. Lalu arah dan pola radiasi, yaitu suara yang radiasi yang lebih fokus atau lebih tersebar akan memiliki relatif magnitudenya yang berbeda di berbagai titik dalam ruang. Lalu yang ketiga yaitu akustik ruangan. Ruangan dengan akustik yang baik akan menghasilkan relatif magnitudenya yang berbeda dibandingkan dengan ruangan yang akustiknya buruk. Lalu sifat medium yang dimana medium dimana gelombang suara merambat seperti udara, air atau bahan padat perambatannya. Lalu untuk frekuensi, suara dengan frekuensi yang berbeda akan memiliki relatif magnitudenya yang berbeda juga. Lalu alat perekam dan alat pemutaran, alat yang berkualitas lebih tinggi akan memproduksi suara dan lebih akurat. Lalu yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan seperti kebisingan latar, kondisi cuaca dan struktur bangunan di sekitar juga dapat mempengaruhi relatif magnitudenya. Lalu yang terakhir yaitu interferensi dan resonansi, interaksi antara gelombang suara yang berbeda frekuensi dapat menyebabkan interferensi yang menghasilkan penguatan atau pelemahan suara. Lalu resonansi juga dapat mempengaruhi relatif magnitudenya di frekuensi tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Berikutnya saya Ludwig Theodosius dengan NIM akhiran 08 akan menjelaskan tentang transmisi loss. Jadi definisi dari transmisi loss yaitu pengurangan intensitas sinyal suara atau akustik pada sinyal saat melewati medium transmisi seperti air laut. Dan ada banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan dari transmission loss yang bisa menghilangkan sinyal suara, dan tujuan dari transmission loss ini adalah untuk membuat perbaikan pada sistem akustik dalam rangka mengurangi dampak-dampak lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya merupakan faktor-faktor penyebab transmisi loss. Jadi di sini ada 5. Yang pertama ada absorpsi. Jadi kan air laut itu menyerap energi akustik yang disebabkan karena adanya relaksasi molekul air. Frekuensi yang lebih tinggi ini diserap lebih kuat daripada frekuensi yang lebih rendah, sehingga organisme laut seperti plankton, ikan, dan mamalia laut itu dapat menyerap energi akustik. Terus kemudian selanjutnya adalah penyebaran. Nah, untuk penyebaran ini ada 3 poin, di mana persebaran geometrik, persebaran permukaan, dan juga persebaran dasar laut. Kalau persebaran geometrik itu adalah energi akustik yang menyebar ke segala arah dari sumbernya, sehingga intensitasnya itu berkurang dengan kuadrat jarak. Kemudian persebaran permukaan adalah gelombang akustik yang dapat dipantulkan oleh permukaan laut yang dapat menyebabkan gangguan pada interferensi dan pengurangan intensitas. Terus kemudian adalah persebaran dasar laut yang dimana gelombang akustik ini kan dipantulkan oleh dasar laut yang dapat menyebabkan interferensi dan pengurangan intensitas. Kemudian selanjutnya ada attenuation. Jadi attenuation itu ada 2, attenuation karena gesekan dan juga attenuation karena turbulensi. Kalau attenuation karena gesekan itu kan gesekan antara air laut dan partikel yang tersuspensi dapat menyebabkan pengurangan intensitas gelombang akustik. Sedangkan attenuation karena turbulensi itu, turbulensi di air laut itu dapat menyebabkan penghamburan gelombang akustik yang dapat menyebabkan pengurangan intensitas. Terus faktor keempat adalah kebisingan. Jadi kebisingan laut itu kan berasal dari berbagai sumber seperti gelombang, angin, hujan, dan juga aktivitas biologi. Nah, kebisingan ini dapat mengganggu deteksi bawah air, sehingga kebisingan antropogenik berasal dari sumber seperti kapal, pesawat, dan sonar. Dan kebisingan ini juga dapat mengganggu deteksi bawah air. Kemudian faktor terakhir adalah kondisi lingkungan seperti suhu, salinitas, dan juga kedalaman. Kalau suhu air laut itu dapat memengaruhi kecepatan suara dan oleh karena itu menyebabkan loss transmisi akustik. Kemudian ada salinitas. Salinitas air laut itu juga mempengaruhi kecepatan suara sehingga menyebabkan loss transmisi akustik. Dan yang ketiga adalah kedalaman seperti itu. Dan nextnya adalah upaya untuk mengurangi loss transmisi. Ada 3. Yang pertama adalah penggunaan frekuensi yang lebih rendah. Jadi frekuensi yang lebih rendah ini diserap lebih sedikit oleh air laut dan organisme laut. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan array transducer. Array transducer itu dapat digunakan untuk memfokuskan energi akustik ke arah tertentu yang dapat membantu mengurangi loss transmisi. Kemudian ada upaya terakhir adalah penggunaan teknik pemrosesan sinyal. Teknik pemrosesan sinyal ini dapat digunakan untuk meningkatkan rasio sinyal terhadap noise atau SNR dari sinyal yang diterima. Jadi sekian untuk materi dari saya dengan NIM akhiran 75 dengan Leonardo Jonathan Handika Putra. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya itu yaitu definisi tingkat magnitude. Perbedaan antara kekuatan bunyi sumber dengan magnitude bunyi yang diterima oleh penerima yang merujuk pada pengurangan magnitude bunyi akibat proses penyampaian transmisi bunyi. Transmission loss itu atau kehilangan transmisi adalah pengurangan magnitude bunyi yang berlaku ketika bunyi disampaikan melalui medium seperti udara, dinding, dan lainnya. Ia diukur dalam desibel, di mana nilai kehilangan transmisi magnitude bunyi adalah besar. Saya.
Selanjutnya, akan dijelaskan oleh saya dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 70. Feliciano Padupio Guntur. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan transmisi yang pertama itu ada frekuensi. Nah, frekuensi gelombang suara akan mempengaruhi seberapa jauh suara dapat ditransmisikan dalam air. Kemudian yang kedua adalah kedalaman. Kedalaman air dapat mempengaruhi transmisi suara karena adanya perbedaan dalam karakteristik akustik air pada kedalaman yang berbeda. Kemudian ada suhu. Perubahan suhu dalam air dapat mempengaruhi kecepatan dan dispersi gelombang suara. Kemudian ada salinitas atau kadar garam dalam air juga mempengaruhi kecepatan dan dispersi gelombang suara. Kemudian ada turbulensi, gangguan dalam air seperti arus laut, turbulensi, atau keberadaan objek di jalur transmisi dapat menghalangi atau memantulkan gelombang suara, sehingga mempengaruhi kemampuan deteksi bawah air. Selanjutnya ada kebisingan lingkungan, kebisingan alami seperti suara ombak, aktivitas hewan laut, atau gejala alam lainnya dapat menciptakan latar belakang akustik. Kemudian ada propagasi mode. Gelombang suara dalam air dapat merambat dalam beberapa mode, seperti mode pembelokan, mode tak terbatas, atau mode terhambat. Sekian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Dwi Syara Ratnadewati dengan awalan NIM 22 dan akhiran 028. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tingkatan transmisi pada medium padat, cair, dan gas. Pada medium padat ini partikel berada dalam kontak yang erat satu sama lain dan tidak dapat dengan mudah berpindah tempat. Adapun pada medium cair ini partikel memiliki kebebasan bergerak yang lebih besar dibandingkan dengan medium padat. Dan yang terakhir, adapun medium gas. Pada medium gas ini partikel memiliki kebebasan pergerakan yang paling besar dibandingkan dengan medium padat dan cair. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabita Radina dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 121. Definisi tingkat bunyi. Tingkat bunyi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur kekuatannya suara atau bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber. Tingkatan bunyi biasa ditentukan dengan menggunakan unit desibel atau dB. Pada tingkatan bunyi yang lebih tinggi akan menunjukkan suara atau bunyi yang lebih kuat. Misalnya suara yang diukur dengan tingkatan bunyi 100 dB akan lebih kuat dari suara yang diukur dengan tingkatan bunyi 90 dB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya perkenalkan nama saya Putri Sintia Kumari Dewi dengan NIM awal 22 dan NIM akhir 52. Berikut akan saya uraikan mengenai tentang hubungan antara tingkatan tekanan bunyi dengan intensitas suara. Amplitudo tekanan suara yang sesuai dengan komponen frekuensi tertentu dapat diukur dalam satuan Pascal atau satuan fisik lainnya. Untuk tekanan suara, sudah lazim untuk diukur dan dilaporkan dengan besaran yang bervariasi secara linear sebagai logaritma basis 10 dari kuadrat rata-rata tekanan. Besaran ini dikatakan sebagai tingkat tekanan suara. Sedangkan untuk intensitas dan kekuatan akustik rata-rata digambarkan dengan desibel. Dalam literatur sebelumnya, istilah tingkat intensitas kadang-kadang digunakan untuk tingkat tekanan suara. Namun hal ini tidak disarankan untuk saat ini, karena secara umum tidak ada hubungan sederhana antara tekanan dan intensitas. Dan karena standar akustik saat ini telah menetapkan arti yang tepat pada istilah intensitas. Tingkat intensitas sekarang jarang digunakan. Hal ini diungkapkan oleh Pierce 2019. Jadi untuk salah satu kasusnya yaitu untuk gelombang bidang dan spherical di udara, tingkat tekanan suara dan tingkat intensitasnya diperkirakan sama. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Niputu Ari Maharani Putri dengan NIM akhiran 094 akan menjelaskan mengenai definisi tingkatan spektrum. Nah, untuk awalannya, spektrum tingkatan tekanan bunyi merupakan ukuran amplitudo yang ditangkap dari spektrum bunyi. Spektrum bunyi sendiri merupakan representasi dari beragam suara yang ditangkap media pendengar dari media sumbernya dan dapat digambarkan berupa grafik untuk menunjukkan frekuensi, amplitudo, dan fasa gelombang bunyi sebagai fungsi dari waktu berdasarkan literatur Kusuma et al. Tahun 2019. Lalu, untuk satuan dari spektrum ini yang umum digunakan adalah desibel. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, desibel adalah satuan untuk menyatakan tingkatan bunyi. Pada spektrum tingkatan tekanan bunyi, terdapat tiga jenis spektrum bunyi yang berdasarkan desibelnya. Yang pertama adalah dBA, adalah desibel dengan weight A, adalah satuan pengukuran yang menekankan pada sensitivitas pendengaran manusia terhadap berbagai frekuensi suara. Artinya, pada desibel ini sangat umum digunakan untuk pendengaran manusia. Lalu untuk dBB merupakan satuan pengukuran yang memberikan bobot yang lebih merata pada seluruh rentang frekuensi suara. Ini umumnya digunakan dalam beberapa aplikasi industri di mana spektrum frekuensi yang lebih luas perlu dipertimbangkan daripada yang dicakup oleh desibel A tadi. Lalu, selanjutnya yang terakhir adalah DBC, memberikan bobot lebih pada frekuensi suara rendah dan kurang pada frekuensi suara tinggi. Ini cocok untuk situasi di mana perhatian utama adalah kebisingan pada frekuensi suara rendah seperti mesin berat atau pesawat terbang. Seperti grafik di sebelah ini digambarkan rentang frekuensi dari dBA, dBB, dan dBC. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya dengan NIM akhiran 32 Luhut tentang pengaruh tingkatan spektrum terhadap kualitas suara. Jadi, pengaruh peningkatan spektrum terhadap kualitas suara dapat merujuk pada bagaimana manipulasi atau peningkatan pada spektrum frekuensi audio dapat mempengaruhi persepsi kualitas suara oleh pendengarnya. Jadi peningkatan spektrum bisa melibatkan peningkatan resolusi frekuensi, peningkatan kejernihan, atau perubahan lainnya yang dapat mempengaruhi tentang bagaimana suara itu bisa didengar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya dapat menarik 4 kesimpulan. Yang pertama ada relatif magnitudo atau besaran relatif adalah nilai yang berhubungan dengan nilai lain. Faktor-faktor seperti jarak, arah radiasi, dan sifat medium mempengaruhi relatif magnitudo. Krusial dalam merancang sistem akustik efektif. Yang kedua ada loss transmisi adalah konsep krusial dalam akustik lautan yang mempengaruhi deteksi sinyal bawah air. Faktor-faktor seperti absorpsi, penyebaran, dan kebisingan berperan dalam loss transmisi, penting dalam merancang sistem sonar dan akustik. Yang ketiga ada tingkat transmisi pada sistem kendaraan bermotor mempengaruhi kinerja mentransmisikan putaran mesin menjadi putaran roda. Fungsi dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan transmisi penting dalam merancang sistem transmisi yang efisien dan responsif. Yang keempat ada tingkatan tekanan bunyi dan spektrum. Penting dalam menganalisis karakteristik suara, tingkat tekanan bunyi mengukur kuatnya suara, sementara spektrum bunyi memberikan representasi frekuensi dan amplitudo. Hubungan ini membantu merancang sistem audio berkualitas. Baik, sekian presentasi kami kelompok hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi. Udah kan? Halo? Udah.